Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruang rapat, ruang kerja dan ruang musyawarah dalam acara pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 2 Bengkulu Utara. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bengkulu Utara, Bapak Firdaus SPD MPD, yang kami hormati Ibu-Ibu BK, yang kami hormati seluruh wali kelas 10 yang sudah sempat hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah, untuk lancarnya kegiatan acara ini, karena kita bersama-sama kita buka dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan arahan dan jangan dari bapak-bapak sekolah selaku pembina dan penanggung jawab kegiatan ini kepada dia nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, para peserta pemaparan sekaligus materi tentang pemahaman penerapan budaya positif di SMK Negeri 2 Bengkulu Utara. Itu yang sama-sama kita hormati Ibu Kedia selaku penggerak dari SMK Negeri 2 Bengkulu Utara yang telah bersedia berbagi ilmu kepada kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa hadir di ruangan ini walaupun dalam keadaan ngantuk. Mudah-mudahan kita semua nanti setelah semua kapal mendengarkan materi tentang pemahaman penerapan budaya positif di sekolah, mendapatkan tambahan literasi dan pemahaman baru sebagai modal kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, yang lebih profesional lagi ke depan. Dan ini merupakan salah satu perkembangan baru, kompetensi baru yang harus dimiliki oleh setiap pendidik di mana saja berada. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Elia yang sudah kenal memberikan materi ini kepada kita semua. Mari kita bersama-sama mendengarkan dengan penuh teliti dan penuh semangat sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Elia nanti bisa kita pahami tentu. Terus isi konsep-konsepnya tentang penerapan budaya positif ini di sekolah nanti bisa kita laksanakan dengan baik. Harapan kita nanti SMK Negeri 2 Bengkulu Utara sebagai sekolah SMK pusat unggulan bisa betul-betul melekat dan menjadi sekolah yang unggul, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik sehingga intinya kita mendapatkan dan mengeluarkan sumber daya manusia yang kompetentif, yang berkualitas, yang berbudaya kerja, yang tentunya nanti menjadi SDM unggul untuk membangun bangsa dan peradaban bangsa ini ke depan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi atas sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah dan saudara-saudara. Untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita langsung ke inti permasalahan, yaitu presentasi dan sosialisasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 2 Bengkulu Utara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Elia. Ibu Elia, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya pada pembawa acara. Sebelumnya saya
Ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKN Negeri 2 Bengkulu Utara, dan juga yang saya hormati teman-teman guru SMKN 2, guru BK dan wali kelas 10 di SMKN 2 Bengkulu Utara ini. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita SMKN 2 Bengkulu Utara. Nah, di sini ada konsep utama modul budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma budaya. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia. Keempat posisi kontrol restitusi. Kelima keyakinan kelas. Keenam segitiga restitusi. Nah, ini akan kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan nilai profil Pancasila. Nah, dari sini bahwa kita sebagai guru harus bisa memberi pengajaran secara berdiferensiasi, yaitu yang pertama yang kita lakukan yaitu melakukan dulu analisis, asesmen, diagnostik, yaitu kita mencari tahu dulu gaya belajar siswa. Ya, apakah siswa kita itu belajar lebih menyukai visual atau auditori atau juga kinestetik. Jadi kalau kita sudah tahu, maka akan terbentuklah pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Yang kedua itu adalah disiplin positif. Nah, kalau kita berbicara dengan disiplin, dalam budaya kita makna kata disiplin itu adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Misal, ya ini sering kita lakukan dalam sehari-hari tadi sekolah. Kalau ada anak datang terlambat, biasanya kita akan memarahinya atau memberi hukuman. Nah, sebenarnya hukuman tersebut membuat rasa ketidaknyamanan kepada siswa. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku, mengacu dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu seperti menghormati, peduli, kasih sayang, ya. Banyak sekali sebenarnya. Jadi semuanya itu berasal dari diri siswa, bukan kita yang memaksa. Kalau ekstensi kan kita menyuruh, kamu jangan lagi datang terlambat. Kalau kamu datang terlambat, kamu akan mendapat hukuman. Nah, kalau berasal dari intrinsik, itu anak tidak lagi melakukan kesalahan, itu memang dia sadar dari diri sendiri. Nah, di sini disiplin positif. Nah, ini disiplin positif adalah salah satu cara untuk menerapkan disiplin untuk tujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, kadang kita ini siapa yang datangnya ke tepat waktu dikasih hadiah. Nah, sebenarnya itu adalah tidak tepat sebenarnya. Kenapa? Sebagai guru seharusnya kita itu harus bisa menumbuhkan kesadaran diri anak, bukan dengan seperti kita memberi sogokan, memberi penghargaan ataupun memberi ancaman. Ya. Kalau kamu datang terlambat, saya keluarkan kamu dari jam pelajaran saya. Itu juga tidak boleh. Nah, sebetulnya kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini berubah ini. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Jadi kalau bertahan hidup ini adalah bersifat fisiologis, yaitu kesehatan, rumah, ataupun makanan. Nah, tujuannya itu adalah siswa mendapatkan perasaan aman. Ini ya, misalnya saya kasih contoh kasus siswa yang datang terlambat ke kelas. Ya, kadang sering ya siswa datang terlambat ke kelas bertanya, dari mana nak? Dari kantin bu. Kenapa? Lapar. Sering nggak? Iya, sering. Sebenarnya siswa itu dia juga memiliki kebutuhan dasar.
Kebutuhan dasarnya apa? Makan. Ya. Karena dia lapar, makanya dia datang terlambat ke kelas. Padahal dia tahu ketika dia datang terlambat ke kelas, dia akan mendapat konsekuensi. Konsekuensinya apa? Bisa berupa hukuman dari gurunya atau dimarahi gurunya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau ini adalah kebutuhan bersifat psikologis. Ya, kebutuhan untuk sayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan diterima dalam kelompok. Ya. Jadi seperti ini. Kadang ada siswa yang kerjaannya suka sekali caper, cari perhatian, ngusilin kawannya. Kadang kita tidak tahu apa maksud dari siswa tersebut. Ya. Bisa jadi dia melakukan kesalahan tersebut supaya temannya ini tadi ngomong ke gurunya melapor ke BK panggil orang tua. Tujuannya ini sebenarnya orang tuanya. Kenapa? Dia selama ini mungkin di rumah tidak diperhatikan oleh orang tuanya, kurang merasa kasih sayang dari orang tuanya, makanya di sekolah dia caper, cari perhatian, mengganggu kawannya. Supaya apa? Supaya orang tuanya datang sekolah, oh ini loh kelakuan anak saya. Akhirnya timbulnya rasa kasih sayang dalam keluarga. Kemudian penguasaan, ya. Siswa ini sama kayak kita, dia ini memiliki rasa ingin dihargai, ingin jadi pemimpin, ya. Jadi banyak cara, ada cara positif, ada cara negatif. Cara positifnya, mereka itu belajar dengan sungguh-sungguh, ingin mendapatkan nilai terbaik, sehingga mendapatkan, oh saya ini adalah orang yang terbaik di kelas, ingin mendapatkan penghargaan. Ya. Kemudian cara negatifnya, mereka melakukan kenakalan. Ya. Kenakalan ini apa? Mereka menjadi penguasa di sekolah, ya, sehingga orang takut sama dia. Nah itu yang negatifnya. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini adalah bahwa siswa ini kebutuhan akan pilihan. Seperti tadi kita dalam proses pembelajaran, kita memaksa diri kita mengajar sesuai dengan keinginan kita, memaksa. Oh pokoknya saya nggak mau tahu belajarnya, pokoknya baca buku sampai habis. Padahal siswanya nggak minat. Akhirnya apa yang terjadi? Tidur dalam kelas. Anaknya main-main. Ya. Ya. Banyak kasus kan, siswa tidur dalam kelas sering dapat laporan. Kenapa? Karena pembelajarannya itu tidak menyenangkan. Mereka tidak diberi pilihan. Makanya di awal tadi bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Kita harus bisa menentukan dulu apa gaya belajar siswa, apa yang mereka inginkan. Kalau mereka butuh pembelajaran yang menggunakan video, coba tampilkan video. Yang ketiga, yang kelima adalah kesenangan, yaitu kesenangan dalam pembelajaran. Nah ini hampir mirip dengan kebebasan sebenarnya, di mana anak-anak tuh bisa memilih sendiri, ya, bisa memilih sendiri bagi apa sih kesenangan mereka dalam pembelajaran. Kalau saya lebih senang belajar itu kalau mengamati. Kalau saya mendengarkan guru menjelaskan, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri, jadi nggak ada membekas sama sekali. Tapi ketika saya diajak, ayolah kita melakukan pengamatan. Mungkin di sana mereka akan lebih memahami cara pembelajaran. Jadi kita memang harus pembelajaran itu berpihak pada murid. Kita harus tahu dulu apa sih yang mereka senangi. Nah, kemudian itu ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dalam hukuman. Yang pertama, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Karena kita suka mengancam tadi, jadi murid takut. Sebenarnya itu bukan kesadaran dari diri mereka. Ya, mereka terpaksa melakukannya. Motivasinya bukan dari diri mereka, tapi dari orang lain. Dan itu adalah proses jangka pendek, bukan jangka panjang. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ya, seperti tadi ya, kalau yang suka datangnya tepat waktu, nanti akan mendapat penghargaan dari ibu, akan mendapat apa yang Bapak Ibu berikan. Dan itu juga tidak tepat. Kenapa? Itu bukan motivasi dari diri mereka. Mereka ternyata datang ke sekolah itu tepat waktu bukan karena
Kesadaran diri mereka memang sesuatu tepat waktu, tapi apa untuk mengejar penghargaan tadi. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan diri sendiri akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Nah, inilah yang perlu kita terapkan pada murid, ya, bahwa mereka harus menyadari akan pentingnya disiplin, ya, yang berasal dari dalam dirinya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman, ya. Selama ini kita memberi hukuman, kita dengan harapan siswa itu bisa berubah. Nah, ternyata hukuman ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman itu sifatnya menyakitkan. Jadi siswa itu kadang ada yang menerima, ada yang tidak. Yang menyakitkan hanya dendam. Oh, saya dapat hukuman, akhirnya timbul dendam. Kedua, tidak nyaman. Timbul perasaan di sekolah tidak nyaman, ketemu sama guru itu tidak enak rasanya, ya. Akhirnya mereka jadi malas-malasan ke sekolah. Kemudian murid takut. Kalau tadi dimarah, ya, oh, misalnya kamu kalau datang terlambat lagi, besok saya hukum. Mereka besoknya tidak ada dalam sekolah, tapi karena apa? Bukan sadar diri, karena takut dimarah kembali. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan atau tidak jujur. Karena tadi takut dihukum, jadi kita tanya, nah ini kamu yang bersalah, bukan Bu. Kenapa? Mereka berbohong. Kalau mereka jujur, pasti dihukum. Makanya dikatakan hukuman itu adalah identitas gagal. Konsep disiplin itu gagal. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, inilah sebenarnya kenapa dikatakan hukuman itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan itu dikatakan tidak efektif, ya, karena penghargaan itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Ketika tidak ada penghargaan, siswa tidak lagi melakukan tindakan disiplin. Tuh. Yang kedua, merusak hubungan. Ketika temannya ini mendapat penghargaan, dia merasa tidak suka sama kawannya. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Yang dikasih penghargaan orang-orang itu aja. Akhirnya kenapa? Siswa tidak mau lagi berusaha, tidak mau lagi berkreativitas. Kenapa? Karena selama ini dia tidak pernah mendapat penghargaan. Yang dapat penghargaan siswa itu saja. Akhirnya mematikan kreativitas anak yang lain. Kemudian yang berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, ternyata selama ini kita selalu membuat ranking 1, ranking 2, ranking 3. Saya mau tanya, ranking berapa yang sangat terhukum? Yang terakhir. Sebenarnya berdasarkan penelitian, siswa yang mendapat ranking nomor 2 yang masih terhukum. Dia beban dalam hatinya. Kok saya cuma ranking 2 ya? Kenapa saya tidak ranking 1? Perasaan saya sudah belajar. Akhirnya yang merasa ranking 2 ini, dia merasa kecil hati. Kalau yang ranking terakhir, dia udah biasa ranking terakhir, dia slow-slow aja Bu. Santai, dia nggak apa-apa belajar. Kenapa? Toh saya juga tetap ranking terakhir. Yang malah terhukum itu malah ranking yang 3 besar nih. Ranking 2, ranking 3. Nah, terutama ranking 2 dia yang malah terhukum. Kemudian mengapa hak menghargai dirinya, ya. Ini misalnya dia ini sudah bisa melakukan satu kegiatan dan berhasil. Nah, kemudian ada orang yang misalnya mengatakan, oh, keberhasilan kamu itu sebenarnya saya yang bantu. Itu sebenarnya tidak boleh, ya, karena itu akan merusak harga dirinya. Karena dia udah percaya diri tadi jadi down. Yang ketiga itu ada namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini misalnya kita buat peraturan hukuman. Datang terlambat, hukumannya memungut sampah keliling sekolah misalnya. Tapi itu sebenarnya hanya penguatan dalam jangka pendek. Besok mereka ulangi lagi, udah tahu mereka hukumannya buang sampah, besok nggak apa-apa terlambat. Paling juga buang sampah keliling. Nah, kedua, perlunya monitoring berkelanjutan. Kita terus menanya, oh itu yang terlambat lagi, oh yang itu lagi orangnya, oh itu aja lagi orangnya. Jadi kita terus monitoring berkelanjutan terhadap anak-anak itu aja. Kemudian stimulus respon, ya. Mereka ketika dikasih pengarahan, ya, tapi ketika nggak ada gurunya, udah hilang. Kemudian murid menghormati peraturan, ya. Dia menghormati peraturan ketika peraturan itu ada. Ketika peraturan itu tidak berlaku, tidak lagi.
Ya. Jadi mereka itu bukan berasal dari diri mereka sadar. Kemudian adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ketika mereka sudah datang terlambat, mereka sudah tahu, ya hukumannya adalah buang sampah. Mereka nggak lagi merenungi gimana ya caranya supaya saya nggak datang terlambat lagi. Enggak. Seharusnya mereka dikasih waktu untuk merenungi. Apa sih, nak? Kalau kamu melakukan kesalahan, bagaimana cara kamu mengatasinya? Bagaimana solusinya? Ini tidak. Oh, udah tahu. Kalau terlambat, buang sampah, beres. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat ini adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah hal baru. Ya, saya baru mengetahui adanya restitusi ini di guru penggerak. Restitusi ini adalah murid bertanggung jawab atas perilaku. Jadi dia sudah mulai belajar untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang kedua, fokus pada pemecahan kesalahan jangka panjang. Kenapa? Karena ketika muridnya sudah sadar, dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ketika dia melakukan kesalahan, kita tanya, nah, kalau kamu datang terlambat, kira-kira kamu melanggar aturan tidak? Iya. Bagaimana solusinya supaya kamu tidak datang terlambat? Oh, saya tidak datang terlambat, misalnya bangunnya dengan cepat, pergi sekolahnya tidak mengulur waktu. Jadi mereka sudah bisa menemukan sendiri apa sih solusi dari mereka yang suka datang terlambat. Kemudian teori kontrol, dirinya yang dapat melakukan kontrol, bukan orang lain, bukan kita yang menyuruh mereka, tapi mereka sendiri yang melakukan kontrol diri. Di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa itu pengertian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, yang mana ciri-ciri restitusi itu bukan menebus dari kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi siswa ini mereka tahu, oh saya dulu pernah melakukan kesalahan yang sama. Berarti saya jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak perlu memaksa siswa. Ya. Jadi mereka sendiri yang akan menawarkan diri bahwa saya akan berubah. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat dalam diri. Jadi kita, tugas guru. Kadang siswa tidak bisa secara terbuka ya mengetahui apa yang mereka ingin sampaikan. Jadi tugas kita adalah menuntun si siswa. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini kan ada 5 kebutuhan dasar ya. Jadi kita cari tahu dulu apa yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang berikutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Ya. Jadi kita tuh menguatkan, bukan menyalahkan atau memberikan hukuman. Jadi siswa diarahkan untuk mencari solusi dirinya sendiri. Itu ya. Nah, di sini ada perbedaan pendekatan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Sini saya buat ya contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas rumah. Ini kasusnya terjadi di kelas saya ini. Ya, dapat laporan anak ibu PR nggak ada yang mengerjakan. Nah, jadi saya buat ini. Kalau hukuman biasanya guru ya kalau siswa ini nggak mengerjakan tugas, guru menghukum siswa tersebut dengan memarahi. Ya, sehingga siswa menjadi takut. Tapi mereka itu takut pasti akan mengulangi lagi. Ya, kalau kita memberikan hukuman. Yang kedua biasanya hukumannya itu guru mengeluarkan siswa dari kelas. Ya. Jadi yang tidak buat PR silakan keluar. Nah, itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Yang kedua konsekuensi. Guru memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas saat jam istirahat dan dikerjakan 10 kali lipat. Pernah nggak mendengar seperti itu? Pernah, ya. Nah, iya. Ini kamu kerjakan tugas kamu, tapi kamu buat 10 kali lipat di bukumu itu. Nah, itu sebenarnya konsekuensi yang tidak boleh kita laksanakan. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati. Tapi itu bukanlah suatu
solusi sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah pada dirinya untuk membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahannya. Keyakinan kelas itu bisa menghormati kebekerjaan, ya. Misalnya kita membuat keyakinan kelas, siswa datang tepat waktu, itu merupakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Menghormati, ya. Menghormati yang sudah kita sepakati. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu adalah kalau kita berdasarkan restitusi. Yang kelima, yang berikutnya itu ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Nah, tadi kita sudah di atas juga sudah membahas penghukum. Kita menghukum siswa itu sama dengan identitas disiplin, identitas gagal. Ya, jadi kita tidak boleh menghukum siswa. Yang kedua, membuat siswa merasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah itu sebenarnya membuat ketidaknyamanan pada siswa. Kemudian teman, karena seperti ini, kita menganggap siswa ini teman, tapi sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Di saat kita memperlakukan siswa sebagai teman, siswa itu sebenarnya dia malah berpikir tidak menghormati gurunya, karena nggak apa-apa lah kesalahan, tidak terima rasa bapak itu. Ya. Yang ketiga, pemantau. Ya. Jadi kita sebagai guru menjadi guru yang memantau siswa. Oh, siswa ini sering datang terlambat, siswa ini sering tidak bikin PR, ya, dan memberikan sebuah hukuman karena sering melakukan kesalahan yang sama. Kemudian yang terbaik itu adalah manajer. Jadi seorang guru itu sebaiknya adalah dia memiliki sifat sebagai manajer, di mana dia bisa mengambil kendali terhadap siswanya, ya, bisa mengatur siswanya secara baik, menjadi pemimpin pembelajaran yang baik terhadap siswanya. Itu yang terbaik. Nah, sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini saya buat kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Karena saya perhatikan kalau saat upacara bendera pasti dipisahkan nih, siswa yang tidak memakai atribut dengan siswa yang memakai atribut lengkap. Biasanya siswa yang memakai atribut tidak lengkap, mereka akan berdiri di depan. Nah, sekarang ada penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu beri di depan barisan. Nah, itu adalah sekarang penghukum. Kita membuat siswa beri depan itu sebenarnya membuat rasa tidak nyaman pada siswa. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Contohnya ya, berapa kali bu guru memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu karena kamu tidak tertib. Jadi siswa merasa bersalah. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu nggak salah. Jadi dia seakan-akan dia seperti mentolerir kesalahan dari siswanya, dan itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian pemantau atau memberi konsekuensi. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kita sudah tahu apabila peraturan dilanggar, maka dia sudah tahu apa konsekuensi yang akan dia dapatkan. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dan sebagai manajer, kita tidak boleh berkata dengan kasar atau berkata dengan suara yang lancang. Sebagai seorang manajer, suara itu memang harus lebih dilembutkan. Ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kalau kita kan sering, dan tahu kamu kesalahan kamu. Ya, dan itu sebenarnya sangat tidak boleh kita lakukan sebagai guru. Nah, kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan pemanakan pada Bapak Ibu. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan kelas tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Ayo, Bapak Ibu, siapa yang bisa jawab? Mengapa kita memiliki peraturan itu perasaan salah ya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Apa kira-kira jawabannya? Supaya dari kecelakaan bisa melindungi kepala dari apabila jatuh. Yang kedua,
supaya kalau ada polisi razia tidak ketangkap ya Bu ya. Ya, apalagi kira-kira apa fungsi helm? Keselamatan diri. Nah, untuk keselamatan diri intinya. Nah, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk menjaga kebersihan supaya tidak tertular penyakit COVID-19 dan penyakit yang lainnya. Nah, intinya itu untuk kesehatan. Berarti kita yakin kan? Kalau pakai helm kita yakin kita selamat. Kalau kita pakai masker cuci tangan kita yakin bahwa kita akan sehat. Nah, itu sebenarnya adalah keyakinan. Bagaimana kita menanamkan keyakinan ini kepada siswa kita? Ya. Ini hanya sekedar pertanyaan pemantik bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Ya. Berarti kita harus memberitahu dulu ke anak-anak kita. Nah, kalau kamu datang terlambat ke sekolah, berarti kamu tidak menghormati sekolah ini. Berarti kamu tidak menghargai guru yang sudah datang di kelas. Sehingga anak-anak dia memiliki kesan diri untuk tidak lagi datang terlambat. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah ini untuk wali kelas. Nah, inilah kenapa saya suka wali kelas. Yang pertama itu wali kelas itu dia harus mempunyai setidaknya kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kelas ini kan dibuat untuk membuat satu kesepakatan. Ya, itu kesepakatan kelas ada di kelas saya di 10 bulan itu sudah saya coba terapkan. Yang pertama itu kita berdiskusi tentang peraturan. Jadi peraturannya itu sama dengan siswa. Bukan kita yang menentukan, jadi siswa. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita? Nah, tadi ini datang tepat waktu. Berarti kita meyakinkan siswa bahwa siswa itu harus menghargai waktu, menghormati guru yang ada dalam kelas. Karena ketika dia itu datang terlambat, itu kan sama seperti tidak menghormati guru yang sudah mengajar dalam kelas. Jadi kita memberi pemahaman pada anak bahwa nak, kamu harus tahu bahwa ketika kamu tidak terlambat ke sekolah, berarti kamu sudah menghormati guru. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, lebih abstrak dari peraturan. Jadi, dia itu kalau peraturan kita mungkin membuat peraturan panjang, kalau ini tidak. Dia itu berupa peraturan universal secara umum. Ya. Cuma dibentuk dalam bentuk kalimat yang positif. Ya, misal buang sampah pada tempatnya itu merupakan salah satu contoh juga dari kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah dipahami. Jadi kita tidak usah membuat kalimat yang terlalu panjang. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Jadi tidak ada lagi nanti misalnya ada siswa yang melanggar dia tidak mau menjalankan konsekuensinya. Karena ini merupakan kesepakatan bersama. Nah, yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang akan kita lakukan. Ya, misal ada anak yang sering sekali datang terlambat. Kalau ada anak yang sering datang terlambat, kita upayakan tidak memarahi anak di depan kawan-kawannya. Lebih baik kita panggilkan anak tersebut untuk berbicara berdua. Ya. Karena kenapa? Ketika kita memarahi anak datang kelas, maka identitas dirinya itu akan merasa rusak. Ya. Dia akan merasa malu ketika di depan kawannya. Tapi ketika kita panggil, dia akan lebih leluasa untuk menceritakan kenapa dia datang terlambat. Kemudian validasi tindakan. Yang salah semua perilaku memiliki alasan. Misal bertanya, kenapa nak saya datang terlambat? Saya main HP bu, sampai jam 1 malam. Main apa? Main Mobile Legends misalnya. Ini kan udah fenomena kali ini ya. Main Mobile Legends bu. Kamu tahu bahwa kalau datang terlambat itu ada konsekuensinya? Tahu bu. Nah, suruh dia sendiri mencari apa solusinya. Menurut kamu kesalahan kamu ini apa solusinya? Bagaimana cara kamu mengatasinya? Baiklah bu, mungkin bu saya akan
Pertama, tidurnya cepat Bu, tidak lagi main sampai tengah malam. Yang kedua, saya akan datang ke sekolah lebih awal, tidak seperti biasanya. Jadi solusinya itu anak sendiri yang mencari, bukan kita yang memaksakan, tapi kita tetap membimbingnya. Bukan kita yang memaksakan kehendak kita. Kamu jangan nonton lagi seperti ini, memarah-marahi siswa itu tidak boleh. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita menanyakan ke anak. Jadi kamu sudah mempelajari nak ya keyakinan kelas bahwa anak terlambat itu berarti tidak menghargai gurunya. Jadi seperti itu. Jadi demikianlah pemaparan dari budaya positif yang sudah saya pelajari. Nah di sini ada dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah ini adalah standar nasional pendidikan kita. Baik, terima kasih. Inilah pemaparan dari pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya kembalikan pada moderator. Tentunya ini merupakan hal yang baik dan berimbas pada kita selaku pengajar, dan tentunya harapannya kepada seluruh siswa agar ada perubahan dan posisi. Untuk hal itu terima kasih yang disampaikan kepada Bu Julia. Kemudian untuk selanjutnya mungkin ada semacam kesimpulan, mungkin kesimpulan apa ya? Apresiasi yang seperti apa dari kepala sekolah. Terima kasih Bu Elia diucapkan. Kemudian selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Sugeng. Dan tepuk tangan dulu buat Bu Elia yang telah membawa pemahaman baru, dan juga saya yakin dengan adanya pemahaman perubahan-perubahan, jadi itu kan selalu dijalin. Memang dulu sih kalau saya amati sistem pendidikan kita itu kan masih membawa zaman-zamannya penjajah, sehingga selalu turun-menurun dan memang berbanyak macam teori-teori, ya teori-teori. Jadi teori-teori itu ketika itu melekat kepada si individunya yang tidak memahami konteks dan penempatan, maka dia akan melakukan kesalahan dengan berpedoman kepada teori dan pengalaman. Nah, sehingga dengan adanya kombinasi antara teori dikombinasikan dengan pengalaman, kemudian dilakukan penelitian mendalam, maka ada beberapa poin pemahaman baru. Artinya kita pihak sekolah yang selama ini selalu mengatakan bahwa hukuman itu akan menimbulkan efek jerah. Memang ada benar, ada tidak. Karena banyak juga penelitian orang yang tidak melakukan hukuman, bahkan dia tidak jerah, apalagi yang sifatnya menghimbau. Jadi kalau saya amati sih, ini sudah merupakan sebuah kemajuan ya di zaman era sekarang ini. Tapi di sisi lain, seperti misalnya masalah kenakalan yang sifatnya bukan siswa ya, kenakalan kriminal. Saya mengatakan kenapa orang yang suka mencuri atau melakukan tindak penganiayaan selalu dilumpuhkan oleh Pak Polisi. Nah, ya, ternyata dari hasil penelitian mereka, kalau tidak dilumpuhkan katanya dia tidak jerah. Dan ini dilakukan oleh pihak aparat, dan saya yakin itu mungkin betul juga ada salahnya, karena mereka masih berpedoman kepada teori lama. Dan mudah-mudahan dengan teori materinya adalah pemahaman penerapan budaya positif, ini sebenarnya identik dengan program belajar menyenangkan. Saya pernah ikut materi di UGM tentang proses belajar menyenangkan. Memang seperti itu sebenarnya. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak itu, jangan kita yang menentukan,
silakan anak sendiri yang menuliskan hukuman dia, agar apa yang dia lakukan betul-betul bukan dari sebuah paksaan, tapi merupakan sebuah kesadaran. Nah, yang selanjutnya dari berbagai macam paparan tadi, ya itu sangat bagus sekali memang kalau kita diterapkan. Nah, tapi banyak faktor juga Bu Elia, supaya nanti dibahas juga sih di forum-forum di grup kontrak itu. Apakah metode sampel ini sudah mereka lakukan secara random atau mereka hanya melakukan kepada tingkat kota-kota yang besar? Sebab dari sisi budaya, latar belakang itu tidak mudah membentuk karakter manusia, ya. Karena karakter manusia itu dia dinamis. Ketika dia masuk lingkungan yang baik, maka dia baik. Ketika dia masuk lingkungan yang kurang baik, ya setebal apapun bempernya, lama-lama dia akan terpengaruh juga. Ini harus kita apakan bersama. Tapi karena ini saya sangat setuju, karena ini masuk ranah kependidikan, artinya karena anak itu selalu berkembang dan tumbuh, dan kedua anak-anak itu lebih mendapatkan pembimbingannya, yang mudah-mudahan nanti materi ini bisa dijadikan interaksi baru ya buat rekan wali kelas dan ibu-ibu guru BK, supaya lebih konten lagi lah berkomunikasi sesama tim ya, karena bukan hanya kepada Ibu Elia saja, sesama tim wali kelas untuk mencari solusi-solusi kira-kira bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan anak-anak kita ini agar betul-betul membangun sebuah kesadaran. Jadi menurut saya tuh menegakkan disiplin itu muaranya daripada kesadaran. Nah, untuk membangun sebuah kesadaran inilah yang perlu kita mencari sebuah strategi. Karena kesadaran itu nggak gampang. Kesadaran itu pada saat itu ketika dia berpikir positif ini, saat kita dinasihati, sadar saat itu. Tapi ketika dia misalnya masuk ke zona yang berbeda, atau misalnya dari suhu dingin ke suhu panas, dia akan beradaptasi dengan situasional. Sehingga itu yang perlu diperkokoh menurut saya adalah bagaimana menanamkan tingkat kesadaran. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran orang, maka akan semakin baguslah kualitas manusia itu. Saya rasa itu kata kuncinya. Ya itu ya yang perlu kita cermati bersama Bapak Ibu. Nah, ini harus kita bangun kepada anak didik kita, sesama kita juga sih, termasuk kita sebagai pendidik. Kalau tingkat kesadaran kita rendah, tentu mimpi kita juga rendah. Ketika tingkat kesadaran kita tinggi, ingin mencapai sesuatu, maka motivasi kerja, semangat kerja, perjuangan kita juga pasti akan tinggi. Nah, situasi seperti ini saja kan, dari beberapa wali kelas yang kita undangkan, lalu yang undangkan kepala sekolah. Saya tidak tahu alasannya. Ini kan sebuah kolaborasi, menghargai sebenarnya, ya bukan hanya menghargai diri saya sendiri sebagai pimpinan, tetapi setidaknya ini akan menjadikan mulia. Kenapa sih tidak kita apresiasi ya? Kita hadir bersama, mana tahu nanti ada nilai positifnya yang kita dapat. Ini salah satu, makanya saya sangat mengapresiasi ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Guru BK, ya Bu MC baru kedalaman tadi sudah izin katanya karena melihat basic. Tapi ada sebuah komitmen saya lihat, daripada yang tidak ada datang sama sekali ataupun minta izin katanya. Itu artinya kita di kesadaran tadi, muaranya tadi Bu Ida ya kesadaran. Jadi kesadaran tidak itu termasuk menurut saya ada 9 sekarang ini. Guru BK ada semua, kesadaran sudah tinggi untuk hal yang seperti ini. Kalau dibicarakan tuh, wah saya nggak nih, Pak juga nggak kunian saat ini. Tapi karena mendapatkan kesadaran tadi, nah, itulah maksudnya semakin tinggi kesadaran, maka etos kerja orang itu biasanya akan semakin baik. Oke, itu saja. Kita apresiasi sekali lagi buat Bu Elia ya. Terima kasih Bu Elia, sukses selalu ya. Mudah-mudahan nanti jika Bu Elia bisa diikuti dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah.
berikan benang merah dari apa yang dipaparkan oleh Bu Elia. Jadi tentunya ini merupakan satu perubahan yang sifatnya lebih baik ke depannya. Dan mungkin acara sudah selesai Bu ya. Untuk itu marilah kita sekali lagi ada acara. menyadari dan memberikan motivasi pada diri sendiri lah. Pada diri sendiri bahwa memiliki rasa tanggung jawab itu merupakan hal yang perlu kita lakukan kepada diri sendiri dan kepada tugas dan kewajiban kita. Baik kepada Tuhan maupun kepada dalam hal ini pendidikan, kepala sekolah dan sebelum kita tutup, saya selaku moderator tentunya apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, marilah acara kita ini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.